Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Fernando dengan NIM 1302621054, Program Studi Pendidikan Fisika B tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir praktikum fisika modern dengan mengambil salah satu modul yaitu konstanta Planck. Nah, di sini akan ada 6 pokok atau poin pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dari konstanta Planck. Yang kedua di situ ada tujuan percobaan. Yang ketiga ada teori dasar. Yang keempat ada alat dan bahan. Yang kelima hasil data percobaan dan keenam kesimpulan. Nah, kita masuk ke dalam definisi konstanta Planck sendiri. Apa itu konstanta Planck? Konstanta Planck adalah salah satu konstanta fundamental fisika yang dikemukakan oleh Max Planck pada tahun 1900 untuk menjelaskan radiasi benda hitam. Energi yang dipancarkan tidak dapat mengambil jenis nilai apapun, tetapi hanya beberapa nilai bilangan bulat dari sebuah kuantum energi. Konstanta Planck menghubungkan nilai energi ke frekuensi radiasi dengan rumus E sama dengan H dikali F. Nah, E di sini yaitu energi foton sendiri, dan F frekuensinya cahaya, dan H yaitu tetapan Planck. Karya Planck menandai awal dari fisika kuantum, cahaya dan semua bentuk radiasi dipancarkan, ditransmisikan, atau diserap oleh sejumlah energi berlainan kuantum energi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan praktikum itu sendiri. Yang pertama, menentukan arus yang terbaca tanpa filter. Yang kedua, mengukur tegangan ambang dari suatu logam dengan menggunakan beberapa filter cahaya. Yang ketiga, menganalisis dengan mencari hubungan antara frekuensi cahaya dengan potensial ambang. Yang keempat, menentukan konstanta Planck. Dan yang terakhir, mengukur arus yang dihasilkan logam dengan variasi jarak sumber cahaya. Selanjutnya ada teori dasar dari praktikum ini. Yang pertama yaitu radiasi yang dipancarkan benda hitam tidak kontinu, melainkan dalam paket-paket energi yang disebut kuantum atau foton. Jadi besarnya paket energi itu, tiap foton akan bersesuaian dengan panjang gelombang cahaya yang dipancarkannya. Dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H dikali F sama dengan H dikali C dibagi lambda. Di sini E itu sendiri yaitu energi foton dengan satuan joule. H itu tetapan Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule per second. Frekuensi F itu frekuensi cahaya satuannya Hertz, dan C yaitu kecepatan cahaya di udara dengan nilai 3 kali 108 meter per sekon, dan F dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam itu dalam fisika disebut sebagai efek fotolistrik. Nah, bisa dilihat seperti gambar di samping. Teman-teman di sini ada sebuah gambar ya. Di sini terdiri dari ada tabung pemecah gas yang berisi hidrogen. Terus di sini ada celanya, ada kaca, ada prismanya, dan di sini ada violet dengan warna spektrum-spektrum tertentu, ada biru, merah, kuning, dan di sini berbeda-beda di setiap warna spektrum itu berbeda-beda nilainya. Lalu kita masuk ke dalam hubungan antar arus dengan jarak sumber cahaya. Pengamatan Hertz ini kemudian diselidiki oleh Val Leonard. Hasil percobaan Leonard dalam kawan-kawan menunjukkan bahwa energi kinetik fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya datang yang digunakan. Jadi, perubahan intensitas cahaya yang datang pada fotosel hanya berpengaruh pada jumlah elektron yang dihasilkan. Lalu ada hubungan antara frekuensi cahaya dengan panjang gelombang atau lambda. Diketahui bahwa frekuensi tertentu dari cahaya dapat menyebabkan keluarnya elektron. Nah, maka tidak ada elektron yang dikeluarkan jika intensitas cahaya yang sangat tinggi menyinari ke permukaan material logam. Maka untuk menentukan frekuensi dari cahaya dinyatakan dengan persamaan frekuensi sama dengan C per lambda. Di sini kita masuk ke dalam alat dan bahannya serta peralatan yang digunakan seperti gambar yang ada di slide tersebut. Nah, di sini ada sumber cahaya
sesuai dengan nomor masing-masing yang sudah ditentukan pada gambar. Di sini yang pertama ada sumber cahaya, yang kedua rel sumber cahaya, yang ketiga skala jarak sumber cahaya, yang keempat draw tube, kelima cover, keenam celah kamber dalam, ketujuh material logam, ke-8 alas material, ke-9 tampilan layar, dan 10 pengatur tampilan layar, 11 rentang pengukuran arus, ke-12 pengatur intensitas cahaya, dan di sini ada 4 sampai 5 jenis set filter cahaya dengan nilai yang berbeda-beda dari 635 sampai 440 nanometer dan masih banyak lainnya. Nah, dari percobaan yang kami lakukan atau yang telah saya lakukan, di sini kami mendapatkan dua percobaan. Yang pertama, pada percobaan pertama yaitu data yang kami ambil yaitu arus atau satuannya ampere dan juga voltage. Yang satuan volt dalam frekuensi ini sendiri didapatkan dari C atau kecepatan cahaya di udara yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda. Nah, berikut tabel data pada percobaan pertama yang kami dapatkan pada praktikum ini. Di sini bisa dilihat sendiri percobaan pertama dengan saya beri nama tabel 1A. Oke, selanjutnya ada percobaan kedua. Percobaan kedua data yang diambil yaitu nilai arusnya dengan dikasih jarak pada sumber cahaya sampai dengan 40 cm. Nah, kita mengamati perubahan arus filter yang kami gunakan. Berikut data tabel data pada percobaan kedua. Saya beri nama tabel 1B, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari percobaan ini. Yang pertama ada hubungan panjang gelombang dengan nilai frekuensi berbanding terbalik, maka nilai panjang gelombang, semakin kecil nilai panjang gelombang, maka semakin besar nilai frekuensi yang didapatkan. Yang kedua, setiap warna memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan panjang gelombang. Yang ketiga, makin jauh jarak sumber cahaya, makin kecil nilai arus yang didapatkan. Lalu yang keempat ada nilai tetapan Planck yang diperoleh didapatkan melalui persamaan H sama dengan E dikali M. Terus selanjutnya ada hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang ditunjukkan pada persamaan F sama dengan C yang dapat disimpulkan bahwa nilai frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Yang terakhir yaitu nilai konstanta Planck berbanding lurus dengan tegangan namun berbanding terbalik dengan frekuensi. Sekian dari hasil ujian akhir praktikum saya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.